sehatmu sebelum sakitmu. Maka ketika sehat Bapak Ibu memang maksimallah kita ibadah apapun, apakah baca Quran, apakah silaturahmi, apakah mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu. Ketika kita sakit dan kita tidak bisa lagi untuk mendatangi majelis ilmu, tidak bisa mendatangi masjid, tetap tercatat kita mendatangi majelis ilmu, tetap tercatat salah kita salah di masjid. Tapi ketika sehat kita tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke majelis ilmu, kemudian kita sakit, kita ingin ke masjid, tidak tercatat saat keinginan itu, tidak tercatat bahwa kita ke masjid Bapak Ibu. Maka pastikan ketika sehat maksimal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kita bermohon betul apapun ibadah yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kiranya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan salat terbaik. Salat terbaik itu di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, zuhur ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat pertama Bapak Ibu, di mana di sini Allah ingatkan kita, iqtaraba linnas, telah datang semakin dekat, linnas kepada manusia, hisabuhum, perhitungan amal mereka, wahum fi ghaflatin, sedang mereka fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, mu'ridun, dan berpaling. Ini warning dari Allah Bapak Ibu. Allah mengatakan kepada kita bahwa semakin dekat saat perhitungan amal kita, dan banyak di antara kita yang santai, yang berpaling dan tidak mempersiapkan amalnya. Ini untuk kami dan untuk kita semua. Allah ingatkan Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu hari ini sudah mulai perhitungan amal kita. Kalau itu kita tidak sampai asar nanti, bisa jadi betul-betul dekat, hanya hitungan jam perhitungan amal kita Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, agar kita selalu waspada dan ingat, kami ajak kita untuk melihat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan kepada kita Bapak Ibu, ingat 5 sebelum 5. Sebelum itu Rasulullah menyatakan Bapak Ibu, dan ini kemenangan bagi kita untuk orang yang istiqomah. Kemarin sudah kami katakan orang yang istiqomah akan selalu didampingi oleh malaikat, meninggalnya didampingi oleh malaikat, diperlihatkan surga sebelum dicabut nyawanya. Kemarin sudah sampaikan di sini. Dan Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, ini yang paling hebat sekali bagi orang istiqomah. Apa kata Rasulullah? Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan ketika dia mukim atau ketika dia sehat.
Ini kata Rasulullah, Bapak Ibu, dan siapa yang melazimkan, yang membiasakan sebuah amal, dan ketika dia tidak bisa lagi melakukan amal itu, apakah karena sakit atau karena perjalanan, tetap tercatat dia melakukan amal tersebut. Ketika kita membiasakan saat kita berjamaah 2 waktu di masjid, dan di saat kita mau pergi atau kemana musafir Bapak Ibu, maka kita salat di mobil pun kita tidak di awal waktu itu kita salat, tercatat seperti salat di awal waktu berjamaah dari masjid. Itu kata Rasulullah. Bahkan ketika kita sehat, kita salat berjamaah 2 waktu di masjid. Ketika kita sakit, kita salat di rumah, salat di tempat tidur kita, tetap tercatat seperti kita salat berjamaah di awal waktu di masjid. Itu menangnya orang istiqamah. Maka Rasulullah menyatakan, Bapak Ibu ingat 5 sebelum 5. Apa kata Allah? Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ketika muda Bapak Ibu kita maksimal ibadah. Setelah kita berjamaah di masjid, kita beraktivitas yang kuat ketika muda di ibadah kita. Dan ketika kita tua, kita tidak bisa lagi salat di masjid karena tua Bapak Ibu. Salat di rumah ketika tua tetap dicatat sebagai salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ketika muda kita salatnya di masjid, ketika tua tidak bisa lagi ke masjid, tetap tercatat. Kenapa dia tua tidak ke masjid? Tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa lagi. Tapi ketika muda tidak ke masjid, tua ingin ke masjid tapi tidak bisa, tidak tercatat pergi ke masjid. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, sehatmu sebelum sakitmu. Maka ketika sehat Bapak Ibu memang maksimallah kita ibadah apapun, apakah baca Quran, apakah silaturahmi, apakah mendatangi masjid, mendatangi majelis ilmu. Ketika kita sakit dan kita tidak bisa lagi untuk mendatangi majelis ilmu, tidak bisa mendatangi masjid, tetap tercatat kita mendatangi majelis ilmu, tetap tercatat salah kita salah di masjid. Tapi ketika sehat kita tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke majelis ilmu, kemudian kita sakit, kita ingin ke masjid, tidak tercatat saat keinginan itu, tidak tercatat bahwa kita ke masjid Bapak Ibu. Maka pastikan ketika sehat maksimal ibadah kita. Kayamu sebelum miskinmu. Maka ketika kaya banyak infak kita Bapak Ibu. Ketika miskin tidak bisa berinfak lagi, tetap tercatat kita berinfak. Kenapa? Kenapa tidak berinfak? Tidak bisa. Bukan tidak mau, tidak bisa. Karena ketika kaya dia sudah berinfak. Ketika tidak ada dari Allah dia miskin, dia tidak berinfak, tetap tercatat dia berinfak walaupun tidak berinfak. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Ketika waktu luang ini maksimalkan kita ibadah. Seperti dokter Bapak Ibu, ketika luang dia datang ke masjid, ketika azan berjamaah dan saat bersamaan ada operasi, dia salat di rumah saja cukup, dia operasi salat di rumah itu nilai sama di masjid. Karena ketika luang dia masih di masjid. Ketika dia sibuk dia operasi salat di rumah saja, sama salat di rumah itu salat di masjid Bapak Ibu. Kemudian hidupmu sebelum matimu. Maka ketika hidup ini maksimal Bapak Ibu, kalau mati mana bisa wassalam. Kalau mati baru waktu tobat, tidak ada guna Bapak Ibu. Banyak orang tobat setelah mati. Mati dia lihat darah dia tobat. Tobat ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi tidak berguna lagi. Tobatnya di dunia ini, tobatnya saat hidup ini. Maka syukurlah kita masih hidup. Gunakanlah kesempatan hidup yang singkat ini untuk benar-benar bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kami dan kita semua benar-benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum